Pasal ke-54. Dunia ini akan diliputi kegelapan selama 40 tahun. Tiada yang hidup melainkan Allah sendiri yang baginya segala kemuliaan dan kebesaran untuk selama-lamanya. Dan apabila alamat-alamat itu telah berlalu, maka dunia ini akan diliputi oleh kegelapan selama 40 tahun. Tiada yang hidup kecuali Allah sendiri yang baginya segala kemuliaan dan kebesaran untuk selama-lamanya. Dan apabila telah berlalu 40 tahun itu, Allah akan menghidupkan Rasul-Nya yang akan timbul laksana matahari, tetapi dia bersinar seperti 1000 matahari. Maka dia akan duduk dan tidak akan berkata-kata, karena ia akan menjadi seperti orang kehilangan akal. Allah juga akan membangkitkan keempat malaikat yang terdekat kepadanya, dan lalu mereka mencari Rasul Allah. Dan apabila mereka telah menemukan dia, maka berdirilah mereka di 4 penjuru tempat itu untuk menjaganya. Kemudian Allah menghidupkan seluruh malaikat yang datang seperti lebah dan mengelilingi Rasul Allah. Setelah itu Allah akan menghidupkan seluruh nabi-nabinya yang akan datang seluruhnya sebagai pengikut Adam. Lalu mereka mencium tangan Rasul Allah dan mereka berhimpun semuanya di bawah naungannya. Allah setelah itu menghidupkan semua orang yang terpilih yang pada meneriakkan, "Ingatlah kepada kami wahai Muhammad." Lalu bergeraklah rasa kasih pada Rasul Allah karena teriakan mereka. Kemudian dia memikirkan dengan ketakutan tentang apa yang harus diperbuat demi keselamatan mereka. Lalu Allah menghidupkan semua makhluk dan kembalilah kepada wujudnya yang pertama. Lalu masing-masing akan mempunyai tambahan kekuatan untuk bertutur kata. Setelah itu Allah menghidupkan kembali manusia yang terkutuk seluruhnya, di mana di saat kebangkitan mereka takutlah semua makhluk karena jeleknya rupa mereka. Dan berteriak-teriaklah mereka, "Wahai Allah Tuhan kami, janganlah meninggalkan kami dari rahmat-Mu." Lalu setelah itu Allah membangkitkan setan yang semua makhluk di waktu melihat kepadanya akan menjadi seperti orang mati karena ketakutan dari bentuk rupanya yang menakutkan itu. Kemudian berkatalah Yesus, "Aku mohon dari Allah agar aku tidak melihat ketakutan yang demikian di hari itu." Sesungguhnya hanya Rasul Allah sendirilah yang tidak takut kepada pemandangan-pemandangan itu, karena ia tidak takut melainkan kepada Allah semata. Pada waktu itu ditiupnyalah sekali lagi oleh malaikat, maka bangkitlah semua karena suara sangsakala. Kata malaikat, "Datanglah wahai segala makhluk untuk pembalasanmu, karena penciptamu hendak mengadili kamu sekalian." Kemudian terlihatlah di tengah-tengah langit sebuah arsy. Di atas lembah Yosafat bersinar-sinar dan dinaungi oleh awan yang putih. Pada waktu itu berteriaklah para malaikat, "Maha berkah Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan dan menyelamatkan kami dari kejahatan iblis." Pada waktu itu takutlah Rasul Allah karena ia mengerti bahwa tiada seorang pun yang mencintai Allah sebagaimana mestinya. Karena barang siapa yang menerima melalui pertukaran dengan sekeping emas, maka ia mesti mempunyai 60 filis mata uang. Karena apabila ia hanya memiliki sefilis saja, maka tentu ia tidak akan dapat menukarnya. Akan tetapi apabila Rasul Allah itu takut, maka apakah gerangan yang akan diperbuat oleh manusia-manusia durjana yang penuh kejahatan itu? Pasal ke-55. Tiap orang dari nabi-nabi itu mengajukan keberatan. Kemudian pergilah Rasul Allah untuk mengumpulkan semua nabi-nabi dengan memohon dari mereka untuk bersama-sama dia memohon kepada Allah untuk kaum yang beriman. Tetapi tiap orang dari nabi-nabi itu mengajukan keberatannya karena ketakutan. Dan demi Allah bahwa aku pun juga tidak pergi ke sana karena pengetahuanku akan apa yang ku ketahui.
Di waktu Allah melihat itu, ingatlah dia akan Rasulnya dan betapa dia telah menciptakan segala sesuatu ini karena kasihnya kepadanya. Maka hilanglah takutnya dan majulah ia ke arsy dengan penuh kasih dan hormat, dan para malaikat menyanyikan, Maha berkah namamu yang kudus, wahai Allah Tuhan kita. Dan manakala ia sudah menghampiri arsy, maka dibukalah oleh Allah untuk Rasulnya sebagai kekasih kepada kekasih yang telah lama tidak bertemu. Maka mulailah Rasul Allah dengan pembicaraan, katanya, sesungguhnya aku menyembah engkau dan mencintaimu, wahai Tuhanku, dan aku mensyukuri engkau dengan seluruh hati dan jiwaku. Karena engkau telah berkehendak, maka kau ciptakan daku untuk menjadi hambamu. Dan kau ciptakan segala sesuatu karena cintamu pada aku, agar aku mencintaimu untuk segala sesuatu, dan di dalam segala sesuatu, dan di atas segala sesuatu. Maka hendaknya dipujalah engkau oleh semua makhlukmu, wahai Tuhanku. Di saat itu berkatalah seluruh makhluk Allah, kita mensyukuri engkau wahai Tuhan, dan maha berkahlah namamu yang kudus. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa ketika itu setan-setan dan orang-orang terkutuk itu bersama iblis menangis, sehingga air yang mengalir dari mata seorang dari mereka lebih banyak dari yang ada di sungai Yarden. Dan begitu pun juga mereka tidak dapat melihat Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulnya, sejahteralah engkau wahai hambaku yang jujur, dan mohonlah apa yang engkau inginkan, niscaya engkau akan dapatkan semua. Dan menjawablah Rasul Allah, ya Allah, saya ingat bahwa dikala engkau menciptakan daku, engkau berfirman bahwa engkau hendak menciptakan bumi, surga, malaikat, dan manusia oleh karena cintamu kepadaku, supaya mereka mengagungkan engkau dengan perantaraan hambamu ini. Dari itu kumohon padamu, wahai Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Adil, agar engkau ingat akan janjimu kepada hambamu. Allah menjawab, sebagai Khalil bersenda gurau dengan Khalilnya, firman-Nya, adakah engkau mempunyai saksi-saksi atas itu, wahai Khalilku Muhammad? Maka berkatalah ia dengan penuh hormat, ya wahai Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, hai Jibril, pergilah untuk memanggil mereka. Maka datanglah Jibril kepada Rasul Allah, katanya, siapakah saksi-saksimu itu, wahai Tuan? Rasul menjawab, mereka itu adalah Adam, Ibrahim, Ismail, Musa, Daud, dan Yesus putra Maryam. Lalu pergilah malaikat, kemudian dipanggilnya para saksi tersebut yang datang ke sana sambil ketakutan. Manakala telah hadir, maka Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian ingat apa yang telah diutarakan oleh Rasulku? Mereka menjawab, tentang apa wahai Tuhan? Maka berfirmanlah Allah, bahwa aku telah menciptakan segala sesuatu karena kesayanganku kepadanya, agar semua makhluk memuji akan daku dengan perantaraan dia. Maka masing-masing dari mereka menjawab, kami mempunyai 3 saksi yang lebih mulia dari kami, wahai Tuhan. Firman Allah, siapakah ketiga saksi itu? Maka Musa menjawab, yang pertama yaitu kitab yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Lalu Daud menerangkan, yang kedua yaitu kitab yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Kemudian menjawablah orang yang sedang berbicara denganmu ini, ya Tuhan, bahwa seluruh dunia ini telah dihasut oleh setan, maka mereka mengatakan bahwa aku ini adalah putra dan sekutumu. Akan tetapi kitab yang telah kau anugerahkan kepadaku benar-benar telah menyatakan bahwa aku adalah hambamu. Juga kitab itu mengakui apa yang telah diutarakan oleh Rasulmu. Kemudian berbicaralah Rasul Allah, katanya, demikianlah dikatakan oleh kitab yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wahai Tuhan. Dan di waktu Rasul Allah itu mengatakan demikian, berfirmanlah Allah, sesungguhnya
apa yang telah kuperbuat sekarang ini hanya agar setiap orang mengetahui betapa sayangku kepadamu. Dan setelah berfirman demikian, Allah mengaruniakan kepada Rasul-Nya sebuah kitab yang tertulis di dalamnya nama setiap orang pilihan Allah. Dan dari itu bersujudlah tiap makhluk kepada Allah seraya mengucapkan, bagimu sendirilah wahai Allah segala kebesaran dan kemuliaan, karena engkau telah mengaruniakan kita kepada Rasul-Mu. Pasal ke-56. Kemudian dibukalah oleh Allah kitab yang ada di tangan Rasul-Nya itu. Kemudian dibukalah oleh Allah kitab yang ada di tangan Rasul-Nya itu. Maka dibacalah oleh Rasul-Nya seraya menyerukan nama para malaikat dan semua manusia terpilih. Dan tertulis di dahi masing-masing tanda Rasul Allah. Demikian pula tertulis dalam kitab itu kemuliaan surga. Maka ketika itu melewatlah masing-masing di sisi kanan Allah yang Rasul Allah berada dekat daripadanya. Maka para nabi duduk di sebelahnya dan para kudus Allah duduk di samping para nabi. Lalu manusia-manusia yang diberkahi Allah itu duduk di samping orang-orang kudus. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat dan memanggil iblis untuk diadili.